Tidak semua luka tampak berdarah. Sebagian hadir sebagai kelelahan yang tak pernah benar-benar pergi, membungkus hari-hari dengan sunyi yang panjang. Cahaya pagi tetap masuk jendela, namun tubuh menyambutnya dengan berat yang sama. Di sebuah rumah sederhana, seorang ibu duduk dalam diam. Wajahnya tenang, tetapi matanya menyimpan perjalanan panjang yang tak semua orang tahu. Di balik senyum yang terjaga, ada rasa yang terus berjuang untuk bertahan. Hari-harinya berjalan seperti biasa, menanak, menyapu, melipat, namun setiap gerakan menuntut keberanian kecil. Tubuhnya belajar berdamai dengan rasa sakit yang tak pernah diundang. Sakit itu tidak datang sebagai badai. Ia hadir seperti kabut, perlahan menutup pandangan, membuat langkah ragu, dan menguras tenaga tanpa suara. Tidak ada teriakan, hanya penantian. Malam sering menjadi waktu terpanjang. Ketika lampu dipadamkan dan rumah terlelap, ia terjaga sendirian bersama denyut yang tak seirama. Nafasnya ditata, air mata ditahan. Di sudut kamar, sajadah terbentang. Gerak salatnya pelan, seakan setiap sujud adalah permohonan agar diberi kekuatan untuk bangkit kembali. Dalam diam itu, ia belajar bahwa kesabaran bukanlah meniadakan rasa, tetapi mengizinkan diri bersandar sepenuhnya kepada Allah. Kitab kecil di samping bantalnya terbuka. Huruf-huruf sholawat terbaris rapi, sederhana, namun memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Lidahnya mulai bergerak pelan. Nama Nabi Muhammad SAW terucap lirih, teriring nafas yang tertahan. Setiap lafaz terasa seperti cahaya kecil di dada yang gelap. Tidak ada janji kesembuhan, tidak ada hitungan bilangan, hanya satu niat, tidak melewati hari tanpa sholawat. Pagi datang dengan cahaya pucat. Ia membuka mata dengan rasa sakit yang masih sama, namun hati yang sedikit lebih lapang. Di sela aktivitas, sholawat terus mengalir seperti zikir diam. Ketika nyeri datang tiba-tiba, ia tidak melawan. Ia menjawabnya dengan sholawat, membiarkan nama Nabi Muhammad SAW menjadi jembatan antara sakit dan harap. Waktu berjalan, musim berganti, tubuhnya masih rapuh, namun jiwanya belajar tenang. Ia tak lagi bertanya, mengapa aku, melainkan, apa yang engkau ajarkan. Ada hari-hari ketika air mata jatuh di atas sajadah. Bukan karena putus asa, tetapi karena merasa terlalu dekat dengan Allah. Malam kembali menjadi saksi, namun kali ini, bukan hanya rasa sakit yang hadir, ada ketenangan yang menyelinap perlahan, menenangkan dada yang lama gelisah. Sholawat tidak menghapus ujian seketika. Ia menguatkan langkah untuk menempuhnya. Hingga suatu fajar, sebelum azan subuh berkumandang, ia terbangun dengan perasaan yang berbeda. Sunyi terasa lembut, tubuhnya ringan. Ia berdiri tanpa tertahan, melangkah tanpa nyeri, nafasnya mengalir tanpa beban. Dunia seakan berhenti sejenak. Air mata jatuh, bukan karena sakit, melainkan karena syukur yang meluap tanpa kata. Cahaya pagi menyentuh wajahnya, dan untuk pertama kali setelah sekian lama, ia tersenyum tanpa menahan apapun. Kitab sholawat kembali terbuka. Kali ini, tangannya tidak gemetar. Hatinya tenang, lisannya penuh cinta. Kesembuhan itu nyata, namun yang lebih nyata adalah perubahan di dalam dirinya, jiwa yang telah mengenal berserah. Ia mengerti kini, bahwa sholawat bukan sekadar permohonan hasil, melainkan perjalanan pulang. Barang siapa menjadikan sholawat sebagai nafas hidupnya, akan menemukan bahwa ia tidak pernah sendiri, bahkan di saat paling gelap. Dan di antara sakit dan sembuh, Allah menanamkan hadiah yang paling agung, ketenangan yang menetap. Banyak penyakit bermula dari kegelisahan, ketakutan, dan tekanan batin. Sholawat menenangkan hati karena ia menghubungkan hamba dengan Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah, sehingga jiwa menjadi teduh. Ketika hati tenang, tubuh pun mengikuti.